Iya, lanjut. Kayak Bang Zuma suaranya Selamat rantang. berbuka ya Bang Zuma, BTW. Saya buka dulu deh bentar. Nanti kita diskusi lagi ya. Selamat Sabar. berbuka ya. Saya menghormati umat Islam juga. Oke, makasih. Jadi gini loh, bro, saya banyak bertanya doang kan. iya ntar Aku dulu. mengambil satu ayat yang biar Stepi, ini gini loh tadi. Kemacetan tadi diskusinya adalah saat Anda bertanya, Bang Juma bicara, Anda juga bicara. Di sini lemisnya. Kenapa? Sepinter-pinter orang, dia tidak akan bisa menyimak pembicaraan orang di saat dia juga berbicara. Di situ misnya tadi. Bicara Anda bareng-bareng lagi sama gede. Anda bertanya nih, dengerin dulu ya. Anda bertanya, Bang Juma menjawab, Anda ngobrol lama gede, gitu loh tadi. Bagus gitu bro. Jadi Anda nggak paham tadi gitu. Bener serius. Aku pengamat loh. Aku hampir 1 jam menyimak lebih gitu. Gitu ya. Saya mau nanya itu doang. Kan Bang Zuma ngambil ayat Yohanes 17 ayat 3 senak udelnya. Kalau Yohanes 17:5, mari kita bahas ya. Yohanes 17:5. Kan Yesus berkata, ya Bapak permuliakanlah aku. Kan gitu ya? Ya. Ya oke. Jadi Yesus minta dipermuliakan. Ya. Kemudian Bapak dengar itu kan Bapak mempermuliakan Yesus, betul? Karena Yesus minta, Bapak ngasih, betul? Diulang nih. Coba dengerin. Kita bahasa Indonesia nih. Yesus minta dipermuliakan, betul? Apakah Bapak memberi kemuliaan kepada Yesus? Iya. Berarti permintaan Yesus terkabul. Betul? Ya. Berarti di sini ada yang menerima kemuliaan, ada yang memberi kemuliaan, betul? Betul. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus, betul? Ya, betul. Pertanyaan, siapakah yang Tuhan yang sebenarnya? Yang memberi atau yang menerima? Oke, saya jawab sebentar ya, saya cari dalilnya dulu ya. Loh, nggak perlu pakai dalil loh ini tadi. Dua-duanya Bang Andi. Saya ulang pertanyaannya. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Pemberi, B. Yang menerima, C. Dua-duanya. Mudah loh ini. Dua-duanya Tuhan, berarti ada dua Tuhan. Enggak, itu pribadi Sang Firman yang meminta. Nah, lu jawab dulu, yang mana yang Tuhan yang sebenarnya? Yang memberi atau yang menerima kemuliaan? Ya kan Yesus berbicara dalam... Nggak usah diputar, lu ini ada dua oknum kok. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kan Yesus meminta dalam inkarnasinya sebagai... Nah inilah namanya kau akal-akalan. Jadi imanmu itu nggak masuk akal. Saya jelasin dulu dong. Nggak usah dijelasin, nggak perlu dijelasin. Jangan lari dong, please. Karena Anda kan tinggal minta tadi ada jawaban, tidak ada alternatif. Saya nggak minta untuk dijelaskan Yohanes 17:5. Di sana ada yang memberi, di sana ada yang menerima. Saya bertanya, sebagaimana data yang kau bawa Yohanes 17:5, yang manakah yang Tuhan yang sebenarnya? A. Yang memberi kemuliaan, B. Yang diberi kemuliaan, C. Dua-duanya Tuhan. Yang mana? Jawab. Pilih dulu jawabannya baru jelasin. Bukan berarti dia dua Tuhan. Maksudnya sang anak itu Sang Firman yang meminta kepada Bapa. Ini namanya ajaran neko-neko. Lu tambah-tambahin. Ajaran yang mudah, lu persulit. Loh. Anda tadi udah ngomong loh, ada yang memberi kemuliaan, ada yang menerima kemuliaan. Berarti ada dua oknum, coy. Ada yang memberi, ada yang menerima. Satu di bumi meminta, nih dengerin, Yesus di bumi meminta, Bapa di surga memberi ke bumi. Ada dua tempat, satu di surga, satu di bumi. Yang mana yang Tuhan kah? Yang di bumi atau yang di surga? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Okay. Ya berarti dua Tuhan. Yang enggak kan saya jelasin dulu. Lah dua-duanya kok enggak? Gimana kamu ini? Duanya. Lu udah ngomong dua-duanya. Berarti dua Tuhan. Enggak, saya jelasin dulu.
Dalam coba. Tritunggal itu tidak percaya dengan adanya 3 Tuhan, tapi satu Tuhan dalam 3 hipostasis. Nah, Sang Firman itu meminta kepada Bapa. Firman meminta kepada Bapa. Ya kan, Yesus kan inkarnasi dari... Gimana ceritanya Firman meminta? Kan saya bilang, Aduh, kamu ini kok semakin stepis. Kok Firman meminta? Gimana caranya Firman meminta? Firman itu suara. Yang meminta itu orang yang berbicara. iya, Sang Firman itu yang berinkarnasi meminta kepada Sang Bapa. Oke. Jadi Bapa berubah menjadi manusia. Kemudian manusia ini meminta anak yang berubah menjadi manusia, Sang Firman. Bapa tetap di surga. Lah Tuhanmu yang mana sih? Kok ribet banget sih Tuhanmu, bro? Kamu ini kok jadi ribet sih? Gimana sih? Makanya saya jelasin dulu Tritunggal itu gimana. Yang ngerti. Semakin lu dengerin sebelum saya kasih waktu. Semakin Anda nanti menjelaskan Tritunggal, ya, semakin kabur konsep ketuhanan Anda. Coba, silakan, saya nggak ganggu. Coba jelasin. Oke, saya jelaskan. Tritunggal itu sebuah konsep di mana orang Kristen mempercayai satu Tuhan yang mempunyai 3 pribadi. Karena ini dari kitab Perjanjian Lama pun sudah ada, bukan Tritunggal, maksudnya masih amang-amang gitu kalau Tuhan itu bukan hanya satu pribadi. Cuman gitu doang penjelasannya. Ya enggak, masih panjang kalau mau saya tunjukin dalilnya. Kalau Tuhan jadi nggak usah, jadi satu Tuhan 3 pribadi. Ya. Oke, baik. Coba tunjukkan pribadi Tuhan yang 3 ini apa aja. Ya, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam jadi 28 ayat 18. Jadi Bapak pribadi, kita simak ya. Bapak ini pribadi, Anak pribadi, Roh Kudus pribadi. Pribadi itu personal atau umum? General. Pribadi itu ya personal. Personal. Apakah ketiga personal ini sama atau beda? Sama. Beda. Pribadi kok sama? Enggak, beda. Saya ulang ya. Satu Tuhan, 3 pribadi. Pribadi Bapak beda dengan pribadi Anak. Pribadi Anak beda dengan pribadi Bapak. Pribadi Bapak beda dengan pribadi Roh Kudus, dan seterusnya. Betul? Setuju? Betul, emang iya. Apakah ketiga pribadi yang berbeda ini bisa digabung menjadi satu? Ya bisa, itulah makanya. Bisa. Baik, bisa. Oke, kita teruskan. Sebagai ekstensinya. Kalau bisa, kira-kira apa yang terjadi? Kalau ketiga pribadi yang berbeda ini digabung, kira-kira apa yang terjadi? Maksudnya, ya mencerahkan atau menggelapkan? Menggelapkan gimana maksudnya? Kalau ketiga pribadi yang berbeda ini digabung menjadi satu, ini mencerahkan Anda atau merusak akal Anda? Mencerahkan, saya udah ngerti. Oke, mari kita cek mencerah atau tidak nih. Cerah apa buram nih? Kita cek ya. Apakah ketiga pribadi ini disebut satu Tuhan, begitu ya? Ya. Selalu menyatu atau kadang berpisah menurut Anda? Yang mereka nggak bisa dipisahkan ke Tritunggalan ini. Berpisah ya? Enggak, mereka nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Baik. Berbeda bukan berarti terpisah. Ya udah. Kemanapun Yesus pergi, ketiga pribadi ini ada dalam diri Yesus, betul? Yakin? Ya. Yakin ya? Enggak. Pribadi Sang Bapa. Katanya nggak bisa dipisah karena di antara ketiga. Ini, ya lo dengerin. Ini kan 3 pribadi berbeda, tapi satu nggak bisa dipisahin, betul? Ya. Jadi intinya adalah ini, kemanapun Yesus pergi, ketiga pribadi ini ada dalam diri Yesus, betul? Yang enggak. Berarti bisa dia. Ya kan itu kan sesudah inkarnasinya, makanya Sang Bapa mengutus Sang Firman. Berarti bisa. Ini dengerin kamu. Ini saya bilang tadi, ini tidak membuat akal Anda waras kalau menjelaskan Trinitas ini, tapi membuat akal Anda buram, hanya imani saja. Kalau imani saja nggak usah dibahas, tapi kalau mau dibahas, bro, iya makanya dengerin, saya ulang ya. Apakah nih dengerin, ketiga pribadi ini bisa berpisah atau selalu menyatu?
Ingat satu Tuhan, tiga pribadi. Bisa, makanya Sang Bapa mengutus Sang Firman di Yohanes. Jadi berpisah. Bisa berpisah. Oke. Dia mengutus untuk Sang Anak untuk Oke, berpisah. Ya dengerin, berpisah udah cukup. Saat mereka berpisah, satu di surga, satu di bumi, apakah kedudukan mereka ini sama atau beda saat mereka berpisah? Ya berbeda karena Berbeda. Kita pisah-pisahin. Bapak menyendiri di surga, Roh Kudus. enggak loh, gini loh. Dengerin dulu, dengerin. Sabar dulu, sabar. Ini mudah ini. Bapak di surga, stay. Ya, Roh Kudus seperti burung merpati di atas awan-awan. Ada anak manusia di bumi. Berpisah. Apakah satu di surga, satu di awan-awan, satu di bumi lagi istirahat, Yesus lagi tidur nih. Apakah kedudukan mereka bertiga ini setelah berpisah, kedudukannya sama atau berbeda? Silakan. Kedudukannya sama. Kan mereka Sama. satu eksistensi sebagai Sama Tuhan. ya. Berarti Bapak di surga Tuhan, Yesus di bumi Tuhan, Roh Kudus di awan-awan Tuhan. Ada tiga Tuhan berpisah, betul? Enggak tiga Tuhan, satu Tuhan. Tiga pribadi. Satu di surga, satu di bumi sedang tidur, ada Roh Kudus di atas awan-awan seperti merpati. Ini ibarat kata waktu dibaptis lah. Satu di kali, Sungai Yordan, Bapak di surga, merpati di atas kepala Yesus. Pertanyaan, ini mereka ini bersatu atau berpisah? Mereka berpisah. Berpisah, baik. Ketiga pribadi ini berpisah, manakah yang Tuhan yang sebenarnya? Ya tiga-tiganya Tuhan kan. Iya, berarti tiga Tuhan. Bukan tiga Tuhan, tiga pribadi. Hipostasi. Kan Tuhan bisa memanifestasi. Barusan ngomong ketiga-tiganya Tuhan, kok disangkal lagi gitu loh. Bukan tiga Tuhan, satu Tuhan dan tiga pribadi. Saya ulang, dengerin ya. Ini mudah loh ya. Bapa di surga, Yesus di Sungai Yordan, ya, Roh Kudus di awan-awan. Yang mana yang Tuhan? Tiga-tiganya Tuhan. Oke, tiga-tiganya Tuhan ya. Apakah Bapa di surga Tuhan? Iya, Oke, apakah Yesus yang sedang dibaptis Tuhan? iya, Apakah Roh Kudus Tuhan? iya. Berarti tiga Tuhan. Berarti tiga Tuhan. Enggak, karena mereka itu sama-sama bersama dari Sang Bapa itu kan, Yesus kan Sang Firman. Roh Kudus itu Roh Allah. Jadi mereka bukan tiga Tuhan, satu Tuhan yang berasal dari. Ini lagi berpisah, bro. Ini Yesus sedang lagi dibaptis di Sungai Yordan. Jadi Tuhan sedang dibaptis oleh orang. Roh Kudus nongol di awan-awan seperti merpati, beda tempat, nggak nginjak tanah dia. Dia bagaimana sih kalau merpati lagi terbang tuh? Cuk. Yesus dibawa lagi dibaptis kata merpati, tapi dia nggak ngomong, cuma penulis yang ngomong. Terbanglah merpati di atas seperti melihat Yesus dibaptis. Dari suara di surga, Bapa berbicara, inilah anakku yang ku kasihi. Itu ada suara dari surga. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang Tuhan asli ini di antara tiga tempat yang berbeda? Yang di bumi kah, yang di surga kah, atau yang di awan-awan kah? Yang mana yang Tuhan yang asli? Tiga-tiganya Tuhan, kan sudah jelasin. Berarti tiga Tuhan. Bukan tiga Tuhan, tiga pribadi. Lah, baru sampai ngomong tiga-tiganya tuh, gimana? Kok jadi kamu rusak akalnya, bro? Tuh, gimana jelasinnya? Ini tiga tempat yang berbeda loh. Mereka berpisah tiga tempat loh, bro. Banyak coba ya, coba. Ini sederhana saja. Pakailah akalmu, bro. Ya, ini di berbeda tempat. Yesus laki-laki di bumi yang pernah disunat itu ganteng nih, sedang aktivitas di Sungai Yordan, habis dibaptis keluarlah dari air. Manusia ini punya jenggot, punya kumis, punya rambut, pakai sorban, ganteng, kulit putih gitu kayak bule, bersih.
Ganteng gitu, keluar dari air dibaptis. Ada Roh Kudus di atas awan-awan. Seperti merpati nampak. Ada suara dari surga. Suara itu mengasihi Yesus. Yesus dianggap sebagai anak. Kata suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada Bapak di surga, ada Yesus ganteng sedang dibaptis, ada Roh Kudus seperti merpati. Yang mana ya Tuhan yang asli? Kan saya udah jelasin tiga-tiganya Tuhan. Berarti Tuhanmu tiga. Ya, tiga-tiga pribadi itu dalam satu Tuhan. Berpisah bro, bagaimana? Ya kan dalam keadaan Sang Firman diutus, mereka memang berpisah. Makanya dia mengatakan inilah anak yang paling kukasihi. Oke, baik. Menurut kamu, bro, yang dibaptis sama yang di surga itu beda atau sama? Pribadinya beda. Beda. Pribadi. Ya beda lah. Pribadi itu adalah kepunyaan sendiri. Pribadi itu artinya apa? Tidak ada yang sama dengan kita. Seperti golongan darah kita atau sidik jari kita, identitas diri kita itu nggak boleh sama dengan orang lain siapapun. Sidik jari Anda dengan sidik jari saya itu beda. Bermiliar-miliar orang di muka bumi ini tidak ada satupun sama sidik jarinya. Itu namanya pribadi. Secara cepat, betul? Enggak. Percaya sampai sini? Itu namanya pribadi. Ya nggak bisa disamain sama pribadi manusia. Makanya Tuhan itu. Yesus kan manusia bro di bumi. Iya, Sang Firman yang berinkarnasi. Iya, jadi manusia toh. Iya, manusia Yesus punya sidik jari nggak? Ya punya lah jari, tangan. Iya punya. Bapak di surga nggak punya. Jadi ini namanya pribadi. Ini namanya pribadi sangat jauh berbeda. Pribadi Bapak beda dengan pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu ada sidik jarinya, ada jenis kelaminnya, ada kakinya, ada jenggotnya. Kalau Bapak pribadinya itu kagak punya kaki, kagak punya jenggot, kagak punya sidik jari. Kenapa? Karena Bapak ini yang menciptakan sidik jari. Kamu kok nggak bisa bedain sih? Jadi antara Bapa di surga dengan Yesus di bumi beda. Nggak ada urusan persamaannya dalam hal pribadi. Tapi kalau kenapa? Ya pribadinya beda, tapi eksistensinya sebagai Tuhan sama karena sebelum berinkarnasi itu kan dari Sang Bapa, Sang Firman. Jadi waktu Yesus dibaptis dia Tuhan. Jadi sebelum jadi manusia pun Tuhan. Saya tanya, ini udah dibaptis, kamu mau ditanya, dibaptis, kamu menjelaskan sebelum. Jadi kamu ini kalau dengar jangan kayak pendeta deh, jangan dibodoh-bodohin pendeta, dengerin. Kalau orang bertanya, waktu Yesus dibaptis, dia Tuhan atau tidak? Lu jawabannya, sebelum dia turun menjadi manusia. Ini jawaban pendeta kucluk, jangan dipakai. Langsung ke the point-nya. Berapa harga terasi? 25.000. Sik, jangan terangin. Sebelum jadi terasi Pak, dia jadi rebon dulu, udang dulu, diolah dulu, begitu kau jawabnya. Dibaptis. Nah, sekarang saya tanya, yang dibaptis itu Tuhan atau manusia? Tuhan Yesus. Ya berarti Yohanes membaptis Tuhan. Ya iya benar makanya. Oke, stop, udah cukup. Saya jelasin nggak boleh. Enggak usah dijelasin, udah paham orang kok. Yohanes membaptis Tuhan. Jelas toh, nggak usah diterangin. Nah, Tuhannya Yohanes yang mana? Tuhannya Yohanes ya itu ketritunggalan itu. Tuhannya Yohanes yang mana? Tuhannya Yohanes ya Yesus Bapa dan Roh Kudus. Makanya Yohanes melihat juga ke atas langit, Roh Kudus tercurah. Berarti Yohanes membaptis Tuhannya. Iya, membaptis Sang Firman yang menjadi manusia. Diputar lagi, jangan diputar. Kamu kok ini muter sih? Saya ulang ya, dengerin baik-baik, brother. Yang dibaptis Yohanes itu manusia atau Tuhan? Yang dibaptis Yohanes itu ya sang inkarnasi dari Firman itu, kemanusiaannya. Saya ulang ya. Yang dibaptis Yohanes itu A manusia, B Tuhan, C keduanya.
Keduanya karena sang firman Oke. manusia ini kan menyatu. Ya udah. Berarti Yohanes membaptis manusia dan Tuhan, betul? Betul, satu Oke. pribadi dalam dua. Baik, dua baik, pribadi. baik. Udah cukup. Ya, biar ngerti gitu. Makanya kalau menjelaskan Trinitas itu semakin Anda bicara panjang semakin kabur. Oke, ya oke. Hanya Anda berbicara meramu kata-kata, memperindah kata-kata. Giliran data anak kecil, Bapak ini ngomong apa sih? Ngomong sendiri, gila ya? Kenapa Bapak saya kok ngomong sendiri menjelaskan Trinitas ya? Nggak jelas kemana arahnya gitu loh. Kalau ditanya pendek-pendek kok diputar gitu loh. Oke. Kembali ke topik ya. Jadi menjelaskan itu nggak usah panjang karena kita ini punya kuping bisa menelaah gitu. Semakin panjang semakin buram. Oke. Yohanes membaptis apa tadi manusia dan Tuhan gitu ya. Oke. Tuhannya Yohanes yang mana? Ya kan saya sudah bilang tadi Tuhannya Yohanes ya ketritunggalan itu. Karena Yang mana? kalau Tuhan gini loh. Atau gini saya rubah pertanyaannya. Apakah Yohanes membaptis Tuhannya Yohanes? Ya iya. Oke. Jadi Yohanes membaptis Tuhannya sendiri. Oke. Baik. Misinya menyelamatkan umat manusia. Ya bagus kan ya, logis banget kan ya, menurut lu logis nih. Manusia, iya manusia, dengerin, manusia membaptis sembahannya, betul? Membaptis sang firman yang berinkarnasi. Kan Nggak ada lagi firman inkarnasi. Ya. Kan, oh ini udah jelas kita ini yang dibaptis Yohanes itu manusia dan Tuhan. Nggak usah lagi dijelaskan Yesus ini berasal dari mana, udah tahu semua orang. Dia berinkarnasi dari atas ke bawah, udah tahu. Tinggal kesimpulannya, yang dibaptis itu manusia dan Tuhan. Nggak usah dijelasin manusia dan Tuhan ini berasal dari mana. Orang kagak nanya manusia dan Tuhan yang dibaptis ini berasal dari mana, kagak ditanya. Udah paham kita. Yang dibaptis itu manusia dan Tuhan. Jadi Yohanes membaptis Tuhannya. Betul? Ya udah begitu kok. Jangan dipanjangin kalau bicara orang ngerti. Iya, iya. Ya. Jadi Yohanes membaptis Tuhannya. Oke. Menurut Anda yang menciptakan Yohanes siapa? Yang menciptakan Yohanes ya Yesus sebelum menjadi manusia juga, kan ketritunggalan itu tidak dapat dipisahkan. Oke. Jadi Yesus menciptakan Yohanes. Iya, kan gini coba saya. Ya udah selesai, yo. Udah nggak usah diterangin. Biar ngerti. Ngerti, Yesus menciptakan Yohanes. Udah, ngerti udah. Oke. Nah, Yesus menciptakan Yohanes supaya Yohanes bisa membaptis yang menciptakan dia, betul? Iya. Ya itu loh, paham kita. Jadi Yohanes berhasil membaptis yang menciptakan Yohanes. Betul? Iya. Oke. Kira-kira lebih tua mana umurnya Yesus daripada Yohanes ya? Keilahiannya itu lu kan sebelum dunia itu jadi di Yohanes 17 ayat 5 tadi. Artinya lebih Keilahiannya lebih sebelum dunia jadi pun keilahiannya sudah ada sang firman itu. Karena kalau membaca Yohanes itu kan harus baca dari ayat 1. Pada mulanya ada firman, firman itu lebih tua mana umurnya? Kamu kok menjawabnya panjang-panjang? Lebih tua mana umurnya Yesus daripada Yohanes? Lebih tua mana? Tua Yohanes. Kemanusiaannya yang kan mereka sama-sama lahir. Saya nggak tahu lebih tua mana kemanusiaannya, tapi keilahiannya itu. Kan Yesus yang ciptain Yohanes. Ya iya, sang firman itu yang menciptakan. Sebelum jadi berinkarnasi. Ini kok ribet banget sih lo. Yang mana yang tua nih? Yohanes apa Yesus? Kita percaya Yesus itu mempunyai dua natur kemanusiaan dan natur keilahian. Coba jelaskan. Yang di antara kedua dua natur Yesus ini, yang mana lebih yang mana yang unggul di atas Yohanes? Maksudnya yang mana yang senior? Keilahiannya lebih tua. Lebih tua dari Yohanes karena keilahiannya kekal. Kemanusiaannya kurang lebih sama umurnya ya. Iya. Oke. Jadi di dalam diri Yesus ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, betul? Iya. Oke. Yesus di bumi
Contoh, Yesus dimui kecuk jadi bayi dia. Ya, anggaplah 5 tahun udah bisa jalan. Naning jalan-jalan di papa sama mamanya. Naning jalan-jalan gitu loh. Pertanyaannya, mana lebih tua Maria daripada yang diajak jalan Maria? Lebih tuaan Maria dalam kemanusiaannya. Loh. Berarti Maria lebih tua daripada Tuhan. Gini loh, Maria Gimana? udah wilayah Yesus itu udah ada kekal sebelum dunia ini jadi, makanya Enggak, ini loh, dengerin dulu, bro, dengerin. dalam Ini dengerin, ini Bunda Maria. Oke, Bunda Maria sedang lagi ingin bawa anaknya jalan-jalan yang berumur 4 tahun. Jalannya masih di papa, pegangin tangannya. Maria berkata begini, anakku Yesus, kita jalan-jalan di taman. Pergilah dia, nanang jalan-jalan. Pertanyaan, lebih tua mana Maria daripada anaknya yang diajak jalan ini namanya Yesus? Lebih tua Maria. Berarti Maria lebih tua daripada Tuhan. Ya, kan sudah bilang kekal. Berarti Maria lebih tua daripada Tuhan. Enggak, wilayahnya itu kekal, udah ada sebelum dunia jadi. Kan dia menjadi seorang manusia, ya kemanusiaannya lebih tua Maria. Saya ulang nih, dengerin lo nih. Yang di papa anak Maria ini diajak jalan-jalan ini, anak Maria ini Tuhan atau bukan, enggak sih? Tuhan atau bukan? Ya iya, benar. Tuhan kan? Tuhan kan? Nah, lebih tua mana anaknya Maria yang daripada Maria? Lebih tua mana? Kemanusiaannya lebih tua Maria. Berarti Maria lebih tua daripada Tuhan. Gini loh, aku bilang tuh di naturnya tuh nggak bercampur. Tapi dia Lucu sih, kemanusiaannya. Ya kemanusiaannya lebih tua Maria, tapi kilahiannya itu kekal, udah ada sebelum dunia jadi. Jadi di dalam diri Yesus ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, begitu. Kamu sebenarnya ini loh bro, kamu sebenarnya pinter. Cuman kamu gak mau jujur. Karena terlanjur mempertahankan doktrin iman yang membutakan hatimu gitu loh. Terlanjur tertutup. Tapi sebenarnya kamu cerdas sebenarnya. Cuma kecerdasan kamu itu, bentar lo agak berisik bro, tutup dulu, mute dulu ya. Karena sebenarnya kamu cerdas bro, maaf ya. Saya akui Steve, ini Anda cerdas, Anda pinter. Di mute dulu, agak berisik di sana. Di mute, ada backsound. Kita juga kan udah mau udahan nih. Di sana maghrib, Makassar juga udah mau ibadah dulu toh. Jadi terakhir buat Stephen, sebenarnya teman-teman itu semuanya sih sebenarnya pinter, berakal, sehat kita ini. Buktinya kalau kita lagi berbisnis, misalnya masalah duit, Anda bisa bedain dong uang 100.000 dengan uang 50.000. Di atas meja juga kalau ada makanan, Anda bisa bedakan yang mana daging sapi, yang mana daging ayam, yang mana yang pedas, yang mana yang manis. Itu manusiawi itu. Akal itu. Nanti giliran tentang Tuhan kok nggak bisa bedain yang mana Tuhan, yang mana manusia. Gitu loh. Kenapa? Jadi bumbu-bumbu ini itu tadi. Udah bilang 3 Tuhan, ketiga-tiganya Tuhan, tapi dia nggak akui 3 Tuhan. Kenapa ya? Di doktrin inilah gitu loh. Ya untuk itu bro, ya marilah menerima sesuatu itu yang mudah dimengerti. Kasihan nanti anak-anakmu di rumah kalau nanya gitu loh. Mending kita yang ngoreksi daripada anak kecil nanti pulang sekolah mingguan. Bapak ini ngomong apa sih? Udah 3 ya 3 pak. Kan gitu. Nanti neranginya sulit loh. Anak kecil jangan salah loh Step. Anak kecil itu lebih kritis. Di zaman now sekarang gitu. Kalau nanya tentang ini. Gitu loh. Jangan sampai nanti anak lu lebih pintar dari lu menjelaskan siapa Tuhan itu. Persiapkan dirimu menghadapi keluargamu, apalagi di area publik kayak gini. Yang jelas, siapapun yang pernah ada di muka bumi ini, dia bukan Tuhan. Dia ciptaan Tuhan.
kalau Yesus memang dia ya manusia spesial dipilih Bapa di surga untuk diturunkan di muka bumi dan semua aktivitasnya dilindungi oleh Bapaknya di surga supaya dia bisa menjadi seorang rasul disegani untuk menyampaikan firman Tuhan yang diterima agar Bani Israel ini selamat dari penyembahan-penyembahan yang gak benar. Supaya Yesus ini mengembalikan ajaran sembahlah kepada satu Tuhan saja. Bagaimana caranya orang percaya dia adalah utusan Tuhan? Bapaknya di surga memberikan dia kekuatan melebihi kekuatan manusia pada umumnya. Itulah yang disebut mukjizat. Dia bisa menghidupkan orang mati atas kekuatan dari Bapaknya di surga. Membuktikan dia utusan Tuhan, bukan dia Tuhan. Gitu loh. Sekali lagi, tidak ada Tuhan pernah turun ke bumi karena bumi tidak sanggup menampungnya. Jadi siapapun yang pernah disusui oleh ibunya, diajak jalan-jalan sama ibunya, bahkan pernah disekolahkan, dia bukan Tuhan, tapi dia utusan Tuhan yang wajib kita sebagai manusia menghormati, meyakini, memuliakan dia. Bukan sebaliknya. Stepi, teman-teman di sini bukan bahkan sepertinya bekerja sama dengan Yahudi yang menolak dia, ingin membunuh dia. Anda melebih-lebihkan. Yahudi menolak, ingin membunuh dia, kerjasama dengan Romawi, melibatkan iblis Yudas. Ditangkaplah dia. Kemudian dibunuhlah dia secara terkutuk. Anda jadikan momentum untuk menjadikan dia Tuhan. Jadi buangan-buangan Yahudi Anda jadikan momentum Tuhan. Dibuatkan surat-surat meyakinkan Anda supaya terdoktrin itu tadi. Jadi kami Islam selamat. Kami memuliakan Yesus Amasya itu. Bahkan kami mengimani. Anda membunuhnya. Berarti iblis ini kurang asam ini. Mempengaruhi otak manusia begitu. Padahal tidak ada satupun kriteria sebagaimana yang diterangkan Bang Nyoman tadi. Tidak ada satupun kriteria di dalam diri Yesus Amasya masuk kategori dialah yang harus disalib. Kagak ada. Ciri-ciri orang yang bisa disalib terkutuk adalah sebagai berikut. 1. Pasukan iblis. 2. Makan suap. 3. Pengkhianat. 4. Orang fasik. Kurang lebih 4 kriteria inilah orang ini memang sepatutnya disalib terkutuk. Saya ulang ya. Kriteria orang yang patut, yang wajib disalib secara terkutuk adalah pengkhianat, kerjasama sama iblis, makan suap, dan orang fasik. Itu kriteria orang inilah yang harus disembah. Yang harus dibaptis. Keempat kriteria ini kami Muslim tidak akan pernah percaya kalau dimiliki oleh Yesus Amasya. Kenapa? Yesus Amasya bukan orang fasik. Yesus Amasya nggak pernah makan suap. Yesus Amasya tidak pernah berkhianat. Yesus Amasya orang baik, orang jujur, dikaruniai oleh Tuhan, kekasih Tuhan, dia orang murni, orang baik tanpa dosa dan seterusnya. Jadi, kalau ini sudah dipilah antara kriteria orang yang disalib, terkutuk menebus dosa, tidak masuk ke dalam diri Yesus, artinya lepaskanlah Yesus dari genggaman kepalamu itu. Lepaskanlah Yesus Amasya, anak kesayangan Bunda Maria, di dalam genggaman kepala imanmu itu. Bahwa mari pakai akal sehat, bahwa yang disalib adalah orang yang durhaka kepada Tuhan. Siapakah itu?
setelah ditelusuri perbandingan antara Yudas Iskariot dengan Yesua Amasya, Yudas Iskariot lah masih kategori yang 4 saya sebutkan tadi. Ini kalau ada papan tulis enak ngajarnya nih. Ya, enak ngajarnya di mahasiswa nih. Kalau saya di depan enak ngajarnya bener. Kalau ada papan tulis gitu lah ya. Ya tapi bayangkanlah kira-kira tertulis di benak kalian semua ya. Kita ajarkan bagaimana sih antara misalnya Yesus di situ kriterianya Yesus orang mulia, Rasul Tuhan, berbakti kepada Tuhan, orang baik, mengajarkan Bani Israel. Kalau Yudas pemakan suap, orang fasik, kerjasama sama iblis, dan seterusnya begitu. Nah, kita tarik ke salib. Ini kriteria dua-duanya nih. Kita tarik yang mana yang pantas ke salib nih. Orang normal nih, orang cerdas nih, orang jujur nih, pasti menarik Yudas yang disalib. Tapi kalau orang terdoktrin pasti menarik Yesus yang baik ini untuk disalib. Kalau orang terdoktrin nih, A dan B. B adalah Yudas, A adalah Yesus, ada salib di bawah. Kalau orang normal pasti menarik B yang disalib. Tapi kalau orang terdoktrin pasti yang disalib adalah Yesus. Ingat, mudah begitu. Perintah Tuhan Bapaknya di surga tidak ada satupun perintah boleh membunuh orang secara terkutuk di tiang salib. Gak ada. Gak boleh membunuh. Apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Boleh, yang penting ada sebab akibat. Gitu loh. Untuk itu, Yesus tidak masuk kategori diperintahkan untuk dieksekusi. Yang berhak dieksekusi adalah orang yang kriterianya tadi sebajingan-bajingan Yudas Iskariot ini gitu loh. Untuk itu Stepi, semoga ya Stephen bagus sama Bro Admi ya berpikirlah dengan jernih bro, bahwa tidak ada satupun makhluk yang pernah ada di muka bumi dia adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti itu, dan tidak ada satupun data bahwa Tuhan bisa disalib, Tuhan bisa dibunuh, Tuhan terkutuk. Yang terkutuk dan yang terbunuh adalah orang fasik. Itu dia. Jadi selamatkan dari kepala Anda. Anaknya Bunda Maria yang baik ini, selamatkan dari kepala Anda. Kalau pernah mengalami kutukan, selamatkan itu bro. Itu aja dulu. Lepaskan iman buta Anda. Karena waktunya juga di sini sebentar lagi mau buka puasa. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa ya. Sini belum dikit lagi. Ya kalau mau buka puasa saya mengucapkan selamat berbuka puasa untuk semua teman-teman yang muslim. Oke bro. Oke ya. Oke. Ya. Jangan dia emang puasa. Ya muslim wajib puasa bro. Tapi saya habis dengar tadi penjelasan Om, saya makin yakin dengan iman Kristen. Bentar dulu ya. Kalau ada Kristen bertanya kepada muslim yang sudah akil balik bahkan di puasa, itu namanya penghinaan bro. Berarti Anda tidak menganggap saya muslim. Gak boleh nanya kepada muslim Anda puasa. Enggak bang. Wajib hukumnya. Ada kan yang muslim yang nggak puasa loh. Nah dia kayaknya baper ya. Enggak, bukan baper. Puasa itu bagi orang sudah kena akil balik, wajib hukumnya puasa. Umat muslim ya. Jadi nggak perlu ditanya lagi orang, kecuali bayi anak-anak di bawah umur ya nggak, pastilah nggak puasa, kan belum kena taklif hukum. Bali Gitu lah bro. Buka puasa dulu lah bang. Lagi nanti. Udah puasa kalau lagi dapet. Kita bunda lagi dapat ya. Enggak, alhamdulillah aku belum ada batas sampai saat ini. Oh, bunda bukannya udah monopause ya 45? Belum. Oh, mak umurku dibilang 45. Bang Hadi, kok aku lebih tua dari Bang Hadi?
Bercanda ya Bun. Sembarang. Bentar, Aduh, nyesel aku buka mic. Nyesel aku buka mic. Taruh ya. Ya sekian dulu ya teman-teman. Ini akan kita upload nanti ya, di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Apabila ada kata hilap dari kami mohon maaf. Bedakanlah antara Tuhan dan makhluk. Pinter-pinter lah. Dengerin dulu, saya tutup dulu. Oh iya, closing ya. Iya. Duh, bedakanlah antara Tuhan dan makhluk. Pandai-pandailah membedakan angka 1, angka 2, angka 3. Pandai-pandailah membedakan yang mana pribadi, yang mana personal, yang mana publik. Pribadi adalah tidak ada samanya dengan orang lain. Jadi tidak mungkin pribadi-pribadi itu bisa digabung menjadi satu pribadi, nggak bisa. Nggak mungkin 3 pribadi bisa digabung menjadi satu pribadi. Kagak bisa. Kagak bisa dan tidak masuk akal. Kecuali imani saja masuk. Akalnya mati, imannya maju. Kalau 3 pribadi menjadi satu. Nggak bisa. Saya contohkan tadi. Waktu proses pembaptisan. Berpisah dia. Pribadi berbeda. Ya dengan polos-polosnya mengatakan ya ketiganya Tuhan. Polos-polosnya mengatakan Yohanes membaptis Tuhannya sendiri. Ya monggo-monggo saja. Itu dari saya, terima kasih.